sayur di tanah makmur. Dikasih pupuk bukannya mantra. Salam santun dari Belitung Timur untuk semua di Nirwasita Tantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Burhanuddin, Bupati Belitung Timur. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan kondisi lingkungan hidup saat ini, isu prioritas, kebijakan dan program lingkungan hidup, serta inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 17.967 km persegi yang terdiri dari daratan 2.506 km persegi dan luas wilayah laut 15.461 km persegi, serta terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa. Pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas berpotensi mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam sehingga akan berdampak pada permasalahan kualitas lingkungan. Permasalahan kualitas lingkungan tersebut masuk ke dalam 4 isu prioritas, yaitu pertama, penurunan kualitas air, alih fungsi lahan, resiko bencana, dan permasalahan timbulan sampah. Dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 bernilai sebesar 76,74 atau kategori baik dengan rincian nilai indeks kualitas air 67,50. Nilai indeks kualitas udara 95,84 dan indeks kualitas lahan dengan nilai 57,30. Upaya dalam mengatasi penurunan kualitas air antara lain pertama, pengujian kualitas air, permukaan dan air baku di sekitar kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan proper. Dan yang ketiga, monitoring, evaluasi, pengawasan rutin. Keempat, melakukan penindakan tegas dan pengawasan terhadap pelaku penambangan. Pertumbuhan penduduk serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan menjadi faktor pendorong dalam terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu terdapat faktor kebutuhan industri dan ekspor beberapa komoditas perkebunan kelapa sawit serta pertambangan timah yang ikut mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Beberapa upaya untuk alih fungsi lahan antara lain pertama, penataan kegiatan perkebunan dan pertambangan melalui perizinan lingkungan dan regulasi yang tepat. Yang kedua, melakukan kegiatan penghijauan pada lahan kritis, lahan bekas tambang dengan tujuan peningkatan produktivitas lahan dan pelestarian lingkungan dengan melibatkan segenap elemen pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, dan sekolah-sekolah. Yang ketiga, penataan lahan pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan. Dan yang keempat, penyusunan dokumen lingkungan dan pengaturan kebijakan lainnya. BPBD Kabupaten Belitung Timur mencatat tahun 2021 terdapat 26 bencana alam yang terjadi, di antaranya banjir, rob, dan angin puting beliung. Faktor alam seperti cuaca ekstrim, tingginya gelombang pasang air laut, dan besarnya curah hujan juga menjadi pemicu terjadinya bencana alam di wilayah Belitung Timur. Dalam upaya mencegah dan memitigasi bencana, maka upaya yang kami lakukan adalah peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perencanaan bencana alam untuk mengatasi masalah banjir, dibangun sistem drainase dan kawasan resapan air yang baik untuk mengatasi abrasi air laut, dilakukan penanaman mangrove dan cemara laut di sekitar pantai. Terjadi peningkatan volume sampah. Dari tahun ke tahun, tingkat timbulan sampah ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian masyarakat. Perkiraan timbulan sampah setiap harinya mencapai 153.870 kilo per hari. Sebagai upaya mengatasi masalah sampah, antara lain, pertama, pengembangan tempat pemrosesan akhir atau TPA, dan telah mengusulkan pembuatan TPA baru untuk menampung sampah yang volumenya terus bertambah.
Yang kedua, pola penanganan persampahan 3R atau reduksi, resi, dan recycle. Dan yang ketiga, pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Dan yang keempat, peningkatan anggaran pengelolaan persampahan. Dan yang kelima, mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang pengelolaan persampahan serta melaksanakan gerakan bersih pantai dalam rangka mengurangi sampah laut. Di wilayah Belitung Timur juga terdapat 3 bank sampah dengan jumlah penampung mencapai lebih dari 367 orang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengendalian, dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Timur telah menyusun produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan bupati, dan surat edaran yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Inovasi dalam pengolahan sampah antara lain budidaya maggot dari alat BSF, pembuatan kompos dari sampah organik, pembentukan bank sampah, serta layanan pengangkutan sampah rumah tangga. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terdiri dari penghijauan di lahan bekas tambang timah, pemanfaatan lubang bekas tambang timah atau kolong sebagai budidaya ikan air tawar, dan wisata pemancingan di Desa Jangkar Asam dan Kampung Reklamasi Desa Selinsing. Yang keempat, program Yuk Kita ke Ume melalui kegiatan perkarangan pangan lestari. Yang kelima, budidaya lebah madu trigona dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat petani dan pelestarian tanaman hutan. Demikian sekilas dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 yang bisa saya sampaikan. Dan mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta seluruh para panelis penilaian Nirwasita Tantra tahun 2022, dalam kesempatan yang baik ini saya Fezi Uttorsea selaku Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan pelaksanaan penilaian Narwasita Tantra tahun 2022. Peranan DPRD melalui fungsi budgeting, kami memberikan ruangan anggaran yang cukup besar kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur untuk menjalankan program-programnya. Anggaran yang kami alokasikan pada tahun 2021 adalah sebanyak 12.345 juta rupiah. Kemudian dalam fungsi controlling, DPRD Belitung Timur sangat konsisten dan konstan terhadap penyelesaian isu-isu ataupun laporan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan. Kami selalu melaksanakan rapat dengar pendapat, rapat koordinasi, maupun turun langsung ke lapangan melalui komisi terkait, yaitu Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung Timur, untuk melihat langsung kegiatan ataupun aktivitas usaha yang memberikan dampak lingkungan dan menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur. Begitu pula dengan fungsi legislasi, DPRD Belitung Timur bersama pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Semua hal itu memberikan bukti bahwa DPRD Belitung Timur berkomitmen serta mendukung upaya pengendalian pelestarian lingkungan hidup. Belitung Timur daerah ternama, wilayah negeri penuh potensi. Menjaga lingkungan hidup adalah tugas bersama agar lestari untuk warisan generasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.